Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam rangka belajar bersama, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari hadis-hadis qudsi dari kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah Al-Arba'iniyah, yaitu 40 hadis qudsi. Nah, kita sampai pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga niki kula sukani judul larangan mencela masa ataupun waktu. Larangan mencela waktu ataupun masa. Hadisipun inggih punika an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'zini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, kata Allah. Allah mengatakan, yu'zini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Kenapa? Yasubbud dahra, karena dia mencela masa, mencela waktu. Wa ana dahru biyadi al-amru, sedangkan sayalah yang menciptakan waktu tersebut, sayalah yang menciptakan masa tersebut, sayalah yang mengatur masa tersebut. Biyadiyal amru, di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, sayalah yang menggilir antara siang dan malam, silih berganti. Siapa yang menggilir antara siang dan malam? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika ada orang yang mencela waktu, mencela masa, mencela musim, mencela hari, mencela bulan, mencela tahun, itu menyakitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencela tersebut dilarang di dalam syariat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bertemu pada Abu Hurairah, sehingga hadis ini disebut sebagai hadis yang muttafaqun alaih. Berarti hadis ini sahih, hadis qudsi yang sahih. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama inggih punika, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sering kita membahas terkait kalian Abu Hurairah waktu kita mempelajari hadis Al-Arba'ina fil Akhlaq. Pernah kita membahas Abu Hurairah. Waktu kita belajar hadis Arba'in Qalbiyah, pernah membahas Abu Hurairah. Sakniki kula tangleti napa tasik eling napa sampun supe. Kalau supe pun dengan belajar bersama seperti ini kita murojaah, deres kembali. Abu Hurairah niku asmine sinten? Namanya beliau siapa? Terkenal dengan Abu Hurairah, namanya siapa? Sinten? Nggih, betul sekali, Abdurrahman bin Sakhrin. Nggih, Abdurrahman bin Sakhrin. Kemudian silahkan disebutkan di antara manaqibnya Abu Hurairah. Manaqib inggih punika keistimewaan, kebaikan-kebaikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Monggo setunggal nopo? Kensi Ustaz, saya tak searching dulu Ustaz. Buka HP. Wah, niki sedanten wonten HP nggih. Nggih. Kinten-kinten nopo sih? Nggih, monggo. Mas Santo. Dalem? Masya Allah. Nggih.
Hafalannya kuat. Kenapa kok hafalannya kuat? Karena ada sebab. Nopo? Mendapatkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, menyuruh Abu Hurairah untuk membentangkan sorbannya. Kemudian dibentangkan sorban itu dan Rasulullah SAW mendoakan buat Abu Hurairah agar apa-apa yang didengar dari Rasulullah SAW, ketika mendengarkan sabdanya Rasulullah SAW, baik dari lisannya Rasulullah ataupun dari sahabat yang lain, maka dia tidak akan lupa hal tersebut. Setelah Rasulullah SAW berdoa, maka sorban tersebut disuruh untuk Abu Hurairah, disuruh untuk mengambil sorban tersebut dan mendekapnya di dadanya. Subhanallah, setelah itu Abu Hurairah hafalannya kuat. Apapun yang didengar dari Rasulullah ataupun dari sahabat yang lain tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau ingat. Boten supe. Nah, niki keutamaan setunggal. Masya Allah. Kantuk doane Kanjeng Nabi SAW. Keutamaan ini kan nomor kali nopo? Nopo malih tasik? Wonten ingkang ingat? Mas Abdurrahim? Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi beliau tidak hanya banyak mendengar dari Rasulullah SAW, tidak hanya semangat di dalam menuntut ilmu, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah ataupun belajar dari Rasulullah SAW saja, tidak. Tapi beliau juga semangat beramal dan juga semangat di dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW, sehingga beliau ini termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis saking Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenggene kitab-kitab hadis-hadis ahkam pun banyak hadis-hadis yang diriwayatkan kalian saking Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah banyak sekali. Hadis qudsi ini pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Niki termasuk keistimewaan beliau juga. Nggih. Pun cekap kalih kemawon. Nah, temriki beliau meriwayatkan hadis niki saking Kanjeng Nabi SAW, yang mana Kanjeng Nabi SAW meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan firman Allah ini kita akan membahas 5 poin. Poin ingkang pertama inggih punika apa yang dimaksud dengan mencela waktu. Apa yang dimaksud dengan mencela waktu niku? Niki ingkang pertama. Ingkang angka kalih, mencela waktu itu sama dengan mencelah Allah Subhanahu wa taala. Poin ingkang nomor kalih. Poin ingkang nomor 3, waktu dan masa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mengatur, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Niki poin ingkang angka 3. Yang keempat inggih punika macam-macam perkataan orang terkait waktu dan hukumnya. Nggih. Ingkang nomor gangsal inggih punika ad-dahru. Apakah ad-dahru atau waktu ataupun masa itu termasuk nama di antara nama-nama Allah yang indah?
ataukah bukan? Karena tadi Allah mengatakan wa anad dahru, saya adalah masa. Apakah ad-dahru itu nama di antara nama-nama Allah yang indah ataukah bukan? Nah, ingkang kula kita bahas sekarang inggih punika nomor pertama terkait nopo apa yang dimaksud dengan mencela waktu. Tadi Allah mengatakan yu'zini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Ya subbud dahra, mencela waktu. Wa anad dahru, dan sayalah yang mengatur dan menciptakan waktu. Biyadil amru, di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku menggilir antara malam dan siang. Nah, nopo ingkang dimaksud dengan mencelah waktu niku? Yang dimaksud dengan mencelah waktu seperti halnya perkataan seseorang, mantun tiba dadakno ketiban ondo, jengkel muring-muring, mantun ngoten mengucapkan kata-kata hari ini adalah hari sial. Niki mencela napa? Hari juga waktu. Atau ketika seseorang dompete pun ical, mantun ngonten numpak sepeda motor kecekel polisi. Boh, dina iki dina sial pancen. Kali muring-muring ngonten jengkel. Atau ucapan seseorang menyebutkan nama suatu hari yang mana pada hari tersebut setiap hari itu sampai kejadiannya 3 kali. Nopo? Dikhianati kali seseorang. Pas dinten Selasa ulan wingi nika dikhianati. Selasa ulan berikutnya dikhianati malih. Selasa berikutnya dikhianati malih. Jengkel akhirnya ngomong nopo? Hari Selasa itu hari sial memang. Niki mencela masa, mencela hari. Atau jatuh dari motor, biyen tau tiba saking motor dina Selasa. Matur ngonten melaku dan udan kepreset tiba nggih dina Selasa. Akhirnya dia niteni mawon matur ngonten bejo, wah dina Selasa iki pancen dina sial. Muring-muring. Mencela hari. Atau mencela bulan. Bulan Suro, bulan Muharram, iku bulan apes. Mboten mengabarkan mboten, tapi karena dia niku pernah nikah pas ulan Suro, mantun ngonten, setelah menikah rumah tangganya ya terjadi masalah, akhirnya cerai. Kemudian dia mengatakan bulan Suro iku bulan apes, bulan sial. Nah, dengan hati yang begitu apa ya? Dia jengkel, dia kesal, okay? Nah, yang seperti itu. Atau ketika buka usaha, pas bulan Suro buka usaha, kemudian bangkrut, dia pun akhirnya mengatakan buh pancen ulan Suro iku ulan sing apes. Padahal di sana ada yang nikah di bulan Suro, alhamdulillah nggih bahagia. Padahal di sana juga ada yang nikah di luar bulan Suro, nggih cerai. Lah kenging nopo bulane sing di salane? Kenapa bulannya disebut bulan sial? Kenapa bulannya disebut bulan apes? Nah, temriki. Niki nggih termasuk mencela masa. Atau mencela musim.
Musim kemarau wis gejik napa? Jagung pun jagunge pun dilebokno ten kene. Lobang gejikan niku wau pun diuruk. Dadakno niku udane daweres. Nggih. Udane kok nggih terus 3 dina, 3 bengi udan terus. Manten ngoten jengkel. Bejone napa? Ya apa iki? Musim iki kok wis pikun ngene. Gak ngerti ta anak iki. Napa wong durung wayahe rendeng. Iki lho ketiga kok udan. Loh, muring-muring. Sing dicelah napa? Musime. Nggih. Pas musim kemarau, panen padi. Dadakno udan. Udan niku lho pinten-pinten dinten, mboten saged jemur padi. Nggih muring-muring. Iki musim lho wis pikun ta ya apa ya? Lah kados ngoten niku nggih mboten angsal niki termasuk mencela masa, mencela waktu, mencela musim. Nah, sekarang kalau kita tanya siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menjadikan seseorang niku bahagia ataukah sengsara, selamat ataukah tertimpa musibah? Niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari, bukan bulan, bukan musim. Nggih. Allah Subhanahu wa taala. Sakmangke apakah hari ataupun waktu, musim, tahun, bulan, apakah bisa menjadikan seseorang itu hidupnya bahagia? Apakah bisa menjadikan seseorang itu hidupnya sengsara? Menjadikan seseorang itu apes, menjadikan keluarganya berantakan, cerai dan sebagainya? Apakah bisa? Mboten saged. Sedanten niku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok mencela waktu, mencela hari, mencela bulan? Nah temriki. Oleh karenanya hal itu dilarang. Kenging napa? Pertama, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, memangnya Allah itu bisa disakiti? Niki akan kita bahas. Apakah Allah Subhanahu wa taala tersakiti dengan perilakunya manusia? Nanti akan kita bahas. Dados temriki mencela hari, mencela masa itu dilarang di dalam syariat. Keranten kalau kita lihat orang-orang kafir zaman dulu, orang-orang kafir zaman dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu meyakini bahwasannya hari, bulan, tahun, waktu ataupun masa itu bisa mematikan seseorang, bisa memberikan madarat kepada seseorang, bisa memberikan manfaat kepada seseorang, di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tersebut tentunya keyakinan yang dilarang di dalam syariat. Keyakinan syirik karena mengakui ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mematikan atau yang bisa memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga mencela waktu. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jasiyah ayat 24. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ma hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia. Kata mereka, tidak ada kehidupan setelah itu, tidak ada. Tidak ada kehidupan alam barzakh menurut keyakinan mereka. Tidak ada kehidupan alam akhirat, tidak ada.
Kehidupan bagi mereka sesuai dengan keyakinannya ya hidup di dunia ini saja. Namutu wa nahya. Kita mati wa nahya dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan tidak ada yang mematikan kita kecuali hanya waktu yang mematikan kita. Keyakinan mereka seperti itu. Jadi kita hidup, habis itu mati sudah. Lah yang mematikan siapa? Waktu yang mematikan. Wa ma lahum bidzalika min ilm, terus ya Allah. Mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Bodoh, boten ngertos. Tapi nek disukani ngertos kalian Kanjeng Nabi ditolak. Padahal kehidupan di sana ada kehidupan alam barzakh, ada kehidupan akhirat. Kehidupan itu tidak hanya kehidupan dunia. Kemudian yang mematikan manusia dan semua makhluk hidup itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan waktu, bukan masa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inhum illa yadunnun. Tidaklah apa yang mereka yakini, yang mereka katakan itu kecuali hasil daripada menduga-duga, menyangka-nyangka, tidak berdasarkan ilmu. Niki keyakinan mereka. Dados ya. Kalau kita lihat dari ayat tersebut, pertama mereka itu meyakini bahwasanya masa itu bisa memberikan efek positif ataupun efek negatif pada kehidupan manusia. Kemudian poin yang kedua inggih punika mencelah masa dan mencelah waktu pada hakikatnya adalah mencelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang menciptakan waktu, yang menciptakan masa dan yang mengurus masa ataupun waktu, mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tadi sampun berfirman wa anad dahru, dan sayalah yang menciptakan dan mengatur masa tersebut. Oleh karenanya hal tersebut dilarang. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi SAW bersabda la tasubud dahra, janganlah kalian itu mencela masa, janganlah kalian itu mencela waktu. Fa innallaha huwad dahru, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan masa, yang menciptakan waktu, dan Allah lah yang mengaturnya. Kalau kita mencela waktu, mencela masa, kita seperti halnya mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kita mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal itu dilarang. Karena hal itu merupakan perbuatan tidak layak, tidak sopan, dan kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan yu'zini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Apakah anak Adam itu bisa menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang dimaksud dengan yu'zini, menyakiti Allah? Menyakiti Allah di sini adalah mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka, menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu marah, tidak senang. Yu'dzini di sini bukan berarti menyakiti Allah, artinya anak Adam itu berbuat sesuatu yang memadoroti Allah sehingga Allah itu sakit. Tidak, bukan itu maksudnya. Menyakiti Allah di sini artinya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka, marah, tidak senang terhadap orang tersebut yang mencela ad-dahr ataupun masa.
Karena pada hakikatnya manusia itu tidak akan bisa memberikan madarat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Rasulullah, hadis qudsi dari Allah, firman Allah yang ada dalam hadis qudsi. Allah mengatakan yu'zini ibnu Adam. Apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang menunjukkan tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala merasa tersakiti dengan perbuatan seseorang? Ya, ada. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 57, innalladzina yu'zunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, wa a'adda lahum adaban muhina, dan Allah menyiapkan bagi mereka yaitu siksa yang menghinakan. Ini juga menunjukkan bahwasannya seseorang, ya, perbuatan seseorang, ucapan seseorang, tingkah laku seseorang bisa saja menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ataupun menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menyakiti Allah di sini artinya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka, marah, dan tidak senang dengan perbuatan ataupun ucapan orang tersebut. Bukan berarti anak Adam bisa memadharati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sama sekali anak Adam tidak akan bisa memadharati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampun dawuh, innahum layyadurrullaha syai'a. Sesungguhnya makhluk Allah, manusia itu tidak akan bisa memadharati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa sama sekali. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi juga Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memadharatiku, fatadurruni, akan tetapi kamu berusaha untuk memadharatiku. Tidak akan bisa sama sekali. Nah, temriki maksudnya yu'zini itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka, tidak senang dengan perbuatan tersebut. Kemudian poin yang ketiga, inggih punika waktu dan masa itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa berbuat apa-apa. Bulan suro nggih mboten saged melakukan apapun, nyukani napa apes, menjadikan seseorang itu apes usahanya, pernikahannya, mboten nggih. Mboten saged, kranten niku adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan madarat, yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja seseorang mengatakan, Ustadz itu kan sebab, betul, yang menjadikan itu semuanya adalah Allah, tapi itu kan sebab. Oleh karena itu saya meninggalkan pernikahan di bulan Suro, itu kan sebab. Engkang menjadikan bulan Suro itu bulan yang apes dan itu menghindari itu adalah sebab. Sinten engkang damel sebab ngoten niku? Bukankah ini adalah perkara yang gaib? Nggih napa mboten? Perkara yang gaib. Kalau memang hal itu adalah perkara yang gaib terkait dengan bulan, kemudian ada apes atau tidak, ini perkara yang gaib. Kalau perkara yang gaib, tentunya di sini menjadikan sebab pun itu perlu adanya dalil saking Al-Quran ataupun saking sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau memang di dalam Al-Quran disebutkan jangan melakukan pernikahan di bulan Muharram, surah gitu doi. Dalam hadis Kanjeng Nabi, hadis ingkang sahih ataupun hasan disebutkan misalnya jangan melakukan pernikahan, menyelenggarakan pernikahan di bulan Muharram gitu doi. Tapi ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, yang menjadikan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada seseorang, ya, ataupun suatu musibah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai ya mengkambing hitamkan masa, mengkambing hitamkan bulan. Allah saja yang bisa memberikan kemanfaatan dan mendatangkan suatu kemadharatan. Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan. Malikal mulki, yang memiliki kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha, engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkaulah, hanya engkaulah yang bisa mencabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkaulah yang mengangkat derajat seseorang yang engkau kehendaki. Dimuliakan oleh Allah. Jadi yang memuliakan, yang menghinakan, yang memberikan kekuasaan, yang mencabut kekuasaan, sinten Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu, hari, bulan dan yang lain-lainnya itu makhluk Allah, tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memberikan kemadharatan. Kemudian wa tudhillu man tasha, dan engkaulah yang menghinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan-kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Temriki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadikan suatu sebab yang bukan sebab menurut syariat. Niki, terutama dalam hal yang gaib. Niki. Kalau dalam perkara yang gaib, jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Niki. Mangke kita akan terjatuh pada perbuatan kesyirikan, entah itu syirik kecil ataupun syirik besar. Mumpun ngantos. Misalnya perkara-perkara yang gaib, misalnya nggih, kados ketika seseorang itu nopo duduk nggih dangu acara niku wau. Nggih, misalkan duduk kados ngeten iki. Supaya aku iki biasa nguyang-nguyu, pemenene ono AC adem gitu. Wes aku cek supaya engko cek waktu pengajian cek gak metu teko nggone majelis taklim, cek gak nang kamar mandi, aku tak megang krikil telu tak sae. Tujuane napa? Supados betah mboten kudu pipis. Mantun ngoten ditanggleti. Nah, keyakinan sampean piye? Keyakinanku sing gak ndadekno pipis aku ya Allah. Tapi watu telu iku mang tak gawe sebab mawon. Bejane ngaten. Nah, ten iki terkait dengan hal-hal yang gaib, perkara berhubungan dengan anggota badan, mboten sumrap lho nggih. Ya napa niku wau efeke 3 batu 3 kerikil niku wau kok bisa menyebabkan mboten
kudu pipis. Padahal biasa ini ku wau nek kena AC pipisnya sampai ping pindho ping telu. Niki kok sampai enggak pipis. Nah, sekarang itu perkara yang gaib dan juga tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah secara ilmiah. Nah, temriki menjadikan sebab yang bukan sebab dalam hal yang gaib dan boten wonten nas dari Al-Quran ataupun sunnah karena berhubungan dengan hal yang gaib. Maka temriki kalau memang keyakinannya itu sebab yang menentukan hanya Allah, menjadikan sebab yang bukan sebab dalam hal yang gaib niki masuk ya, sebagaimana perkataan ulama dalam kitab-kitab tauhid niku termasuk syirik kecil. Nggih. Sanes syirik besar. Tapi kalau mengatakan 3 batu itulah yang bisa menjadikan saya tahan tidak ke kamar mandi, bukan Allah, tapi 3 batu niku, maka niki masuk pada syirik besar atau mriki. Kemudian poin yang keempat inggih punika macam-macam perkataan orang terkait dengan waktu, kemudian hukumnya. Hukumnya seperti apa? Niki wonten 3. Pertama, ketika seseorang itu mengatakan terkait kalian waktu, bengi iki wadem ya. Atau ketika siang cuaca memang panas, mantun ngoten bejo nanggone kancane, hawane panas ya saiki ya. Nah, apakah niki termasuk mencela waktu nopo mboten? Ini juga perkataan terkait kalian apa? Waktu, cuaca yang ada di hari itu. Isu iki wadem, bengi iki wadem, awan iki panas, sehingga ngantuk ayaku. Nah, apakah ini termasuk mencela waktu napa mboten? Bapak Ibu? Ibu-ibu? Mencela napa mboten Ibu-ibu? Nggih, Bu? Mencela? Mboten? Oh, berarti wonten perbedaan pendapat niki. Nggih. Menurut panjenengan ya napa Bapak-bapak? Mboten. Napa? Nggih. Nggih. Wonten sing nggih, wonten sing mboten. Pripun niki? Nggih. Nah niki. Yang pertama niki, kalau memang itu adalah perkataannya seperti itu niku wau, dia bukan jengkel mboten. Wong niate niku wau nyeritakno, nggih, ngomongno, ngabarno ten ngene kancane. Iya pingine ngertos, ojo-ojo awake tok sing ngrasakno adem. Koncone mboten ngrasakno adem. Berarti gak normal enggak? Ngaten, berarti kurang sehat berarti. Dados niki yang pertama ini niki mimbabil ikhbar. Masuk pada khobar, berita, menceritakan keadaan yang memang sesungguhnya. Hati ini mboten enten rasa jengkel, mboten wonten. Tapi menyampaikan suatu kabar bahwasanya pagi ini dingin, siang ini panas. Nah, temriki mboten termasuk mencela waktu. Karena hal itu sebagaimana disebutkan dalam surat Hud, Nabi Lut alaihi salam pernah menceritakan sulitnya yang beliau rasakan kesulitan pada hari tersebut. Beliau mengatakan hadza yaumun asib. Hari ini adalah hari yang memang sulit. Beliau menceritakan, menyampaikan kepada yang lainnya kabar, berita, keadaan yang memang sesungguhnya.
bukan tidak ridho, bukan jengkel dengan hari tersebut, boten. Maka niki boten masalah. Nggih. Sampun isya nggih. Kita dengarkan adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Terus yang pertama itu tadi merupakan ikhbar. Jadi mimbabi al-khabar atau mimbabil ikhbar, yaitu masuk pada menceritakan ataupun memberitakan kepada yang lain, mengkabarkan kepada yang lain tentang keadaan dinginnya suatu pagi ataupun malam ataupun panasnya suatu siang. Boten napa-napa. Kemudian yang kedua, orang mengatakan bahwasannya hari ini hari sial. Nah, perkataan tersebut atas dasar dia juga tidak suka karena dia mengalami suatu kesialan. Nggih, ditimpa musibah di hari itu. Kemudian keyakinan dia bahwasannya hari itu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, pengaruh negatif, ataupun pengaruh positif pada seseorang. Jadi yang membolak-balikkan kebaikan, kemudian keburukan, ya hari, ya waktu, ya masa, ya. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh orang-orang kaum musyrikin, wa ma yuhlikuna illa dahar, tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu, masa yang mematikan, karena masa itu bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Ketika pada suatu waktu ada anak yang lahir ke dunia, itu menghidupkan, punya efek samping dalam kehidupan. Nah, keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang dilarang di dalam syariat. Masuk pada keyakinan syirik, dan ini syirik besar karena meyakini di sana ada yang bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Boten kantuk niki yang kedua, niki keyakinan syirik. Karena pada hakikatnya waktu dan masa niku makhluke Allah, boten saged napa-napa. Yang ngatur, yang menghidupkan, yang memberikan kemanfaatan, madharatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mencelah masa. Tapi keyakinan dia masa itu makhluknya Allah. Keyakinan dia masa itu tidak bisa memberikan manfaat dan madharat. Yang memberikan manfaat dan madharat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kamu mencela masa, mencela hari, mencela bulan, mencela musim? Kenapa? Karena masa, musim, hari, bulan itu berkaitan langsung dengan suatu musibah yang menimpa dia, sehingga dicelah hari sial. Nah, niki kantuk napa mboten? Tidak seperti keyakinan orang-orang kafir tadi. Dan juga tidak seperti yang pertama tadi. Dia mencela masa. Yang ketiga niki, bukan meyakini bahwa saja masa itu memberikan madharat dan kemanfaatan dengan sendirinya, mboten. Allah yang memberikan manfaat, memberikan madharat. Kenapa kau mencela masa? Karena masalah yang berkaitan langsung dengan kejadian musibah yang menimpa orang tersebut sehingga mencela waktu niku. Kantuk napa mboten? Sepakat mboten kantuk, karena itu yang dimaksud dalam hadis itu, masuk dalam hadis tadi, hadis qudsi tadi. Ya subuddahara, mencela masa, meskipun masa itu tidak bisa memberikan madharat, tidak bisa memberikan manfaat, dan berkaitan langsung dengan kejadian itu. Kenapa dicela masa itu?
Padahal yang menciptakan masa, menciptakan waktu, hari, bulan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencela masa dan bulan ataupun hari, mencela waktu, pada hakikatnya dia mencela Allah yang menciptakan dan yang mengatur waktu tersebut. Poin ingkang terakhir inggih punika wa anad-dahru, terus Allah niku wau dalam hadis qudsinya, wa anad-dahru, saya adalah ad-dahr. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang mengatur masa ataupun waktu. Apakah ad-dahru itu nama di antara nama-nama Allah yang indah sebagaimana perkataannya wa anad-dahru? Tidak. Bukan. Ad-dahru itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi maksud daripada wa anad-dahru di sini, nah, wa ana khaliqud dahra, wa ana musarrifu ad-dahra, mudabbirud dahra. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur masa ataupun waktu tersebut. Nah, yang menunjukkan hal itu siyaqul kalimah, kalimat setelahnya, uqallibul laila wan nahar, sayalah yang menggilir antara malam dan siang. Nah, malam dan siang ini adalah waktu, masa. Berarti wa anad-dahru di situ sayalah yang mengatur waktu tersebut. Kalau ad-dahru itu nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya dari sisi siyaqul kalimah tidak menunjukkan hal tersebut. Kemudian juga dari sisi ad-dahru, apa arti ad-dahru? Waktu dan masa. Nah, kemudian kata tersebut juga isim jamid boten mustaq. Kemudian dari sisi makna juga hanya masa dan waktu, tidak menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat indah. Benten kalian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dat yang maha penyayang, pengasih dan penyayang. Nah, mereka kalau Ar-Rahman Ar-Rahim kelihatan betul ya, begitu indahnya nama tersebut. Tapi kalau ad-dahru biasa-biasa kemawon, disebut masa ataupun waktu. Dados ad-dahru niki senes nama di antara nama-nama Allah yang indah. Mekaten ingkang saged kula aturaken dalam taklim malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari kesyirikan dan perbuatan yang menjadikan Allah itu murka, Allah tidak senang, tidak ridho kepada kita. Naktafi bihadzal qadar, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.